Yang pertama, mereka sudah nyediain, dan yang bikin spesial lagi adalah hal yang spesial dari rumah ini adalah dari depan mereka juga sudah ngasih, tapi kalau teman-teman rasain, jadi memang rumah ini ngasih kita ada spot yang menjorok. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sebelah kanan jadid ini. Ketemu lagi dengan saya Joshua, jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Selatan, tepatnya di daerah Waru Pondok Chandra. Siapa di sini yang nggak kenal Pondok Chandra? Yaitu perumahan lama yang sudah banyak penduduknya, teman-teman. Kali ini jadi ada di kawasan Palem ya, yang cukup deket banget ke Mer, sekitar 2-3 menitan. Ke Tol Tambak Sumur juga segitu, 2-3 menitan. Dan ada juga di sini deket ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ada kampus UINSA juga yang baru, dan juga deket ke UPN, teman-teman ya. Jadi memang beberapa spot penting di Surabaya Selatan, apalagi deket ke Surabaya Timur, ini banyak banget teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, yuk kita cek dulu fasad depannya. Udah ganteng ya, udah industrial banget, ada border warna hitamnya. Terus mereka nanti di dalam juga pakai model Scandinavian, teman-teman. Jadi bakal banyak banget aksen-aksen kayu yang dipakai, mulai dari backdropnya, mulai dari pintunya, mereka pakai aksen-aksen kayu. Oke, tapi sebelum itu kita coba cek dulu di area depan ini. Jadi untuk area rumahnya teman-teman, ini rumah baru ya, ukurannya 5x18, jadi total luas tanahnya 90 meter persegi. Nah, di depan ini row jalannya sekitar 6-7 meteran, jadi bisa dipakai untuk 2 mobil ya. 6-7 meteran itu batas pavingnya, tapi kalau kita tambahin dengan tanjakan menuju ke rumah ini, jadi bisa sampai 3 mobil teman-teman ya. Jadi cukup lebar, cukup luas, bisa dilalui 2-3 mobil. Oke, nah untuk rumah ini sendiri, dari tanah gang ini, dari paving ini menuju ke area carport teman-teman, ini naik sekitar 50-60 sentian. Jadi tenang aja, nggak akan banjir. Dan juga untuk saluran pembuangannya juga sudah disediakan teman-teman, tutupannya juga, jadi benar-benar rapi dan clean. Salah satu kesukaan jadi lihat rumah ini adalah nanti kita bakal ngecek perintilan-perintilan atau hal-hal kecil itu sudah diperhatikan teman-teman, sehingga kita nggak perlu lagi ribet untuk bel, untuk lampu taman, untuk tandon, tutupan tandon dan lain-lain. Sudah rapi dan cantik teman-teman. Yuk kita langsung aja cek ke dalam. Oke, ini adalah area carportnya teman-teman. Untuk rumah yang ini cukup untuk 1 mobil dan beberapa motor. Tapi kalau teman-teman lihat nanti di sebelah kiri, rumah baru yang di sebelah kiri, itu nggak ada tempat untuk tanaman ini teman-teman ya. Jadi potnya ini nggak ada, benar-benar full di plaster untuk 2 mobil. Jadi kalau teman-teman punya 2 mobil kecil, bisa dimasukkan langsung ke rumah. Oke, nah perintilan apa aja sih yang tadi jadi udah jelasin. Yang pertama, mereka sudah nyediain bel ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi masang bel, sudah nyala juga. Terus yang kedua, mereka juga sedia lampu taman atau lampu garasi ya. Jadi ada 2 lampu garasi ini yang bisa dipakai waktu malam, jadi malam nggak seberapa gelap. Terus ada juga keran air teman-teman, jadi untuk kita cuci mobil sangat bisa gitu ya. Di situ ada tandon air, ada meteran air. Terus ada sanyo pun juga sudah disediakan teman-teman, bukan stop kontaknya aja, tapi sanyonya sudah terpasang juga gitu ya. Jadi emang keren banget. Di sini juga ada septic tank di area depan ya, jadi nggak masuk ke belakang. Itu cukup oke. Dan yang bikin spesial lagi adalah di sini ada anti rayapnya teman-teman ya. Jadi sangat jarang untuk rumah yang ukurannya bisa dibilang lumayan kompak di area Pondok Chandra sudah disediakan fasilitas anti rayap seperti ini ya. Jadi ini salah satu keunikannya teman-teman. Terus sekarang jadi lagi ada di area terasnya. Jadi terasnya ini bisa dipakai untuk kita duduk-duduk ya, karena ukurannya masih lebar, sekitar 1 meteran kali 3 meteran ada. Jadi bisa kita pakai untuk tempat duduk atau tempat untuk naruh payung, helm dan lain-lain, bisa banget di sini teman-teman. Kalau kita lihat juga, hal yang spesial dari rumah ini adalah pintunya, pintu utamanya yang super gede. Ya, lebarnya ini sekitar 1 meter lebih dikit teman-teman. Ya, biasanya lebarnya 80-an. Nah, ini 1 meter lebih, jadi kelihatan dari depan itu gagah, kokoh, dan langsung sampai atas teman-teman ya, sampai ceiling. Ya, ini ceilingnya nanti sekitar sampai ke dalam itu sekitar 3,2 meter, tapi tengah aja tetap kelihatan oke, clean dan gede, luas. Oke. Dari depan mereka juga sudah ngasih kesan Scandinavian ya. Kita lihat dari dinding sebelah sini sudah aksennya nature, batu-batu, perkayuan,
Sebelah sini juga ketambahan kayu untuk pintunya, jadi benar-benar Scandinavian kental sampai nanti masuk ke dalam. Yuk kita cek sekarang. Oke, sekarang jadi sudah ada di area living roomnya. Jadi konsepnya tetap open space ya, supaya teman-teman dapat kelegaan ketika masuk ke dalam rumah. Open space teman-teman, ceilingnya 3,2 yang seperti tadi. Tapi kalau teman-teman rasain nggak kayak 3,2 ya, hampir kayak 3,5 ya. Jadi benar-benar tinggi dan sudah semi furnish teman-teman ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan jadi ini sudah ada backdrop TV-nya. Jadi teman-teman tinggal naruh TV aja, sudah cantik. Sudah ada backdrop yang nyambung nanti untuk pegangan tangga ke atas, jadi nggak perlu rel-rel besi. Oke, nah di rumah ini teman-teman ada 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi ya. Di bawah di lantai 1 ini ada 1 kamar, yaitu kamar utama karena ukurannya yang gede dan ada kamar mandi dalamnya. Yuk kita cek ke dalam. Oke, ini adalah kamar utamanya teman-teman. Selain ukurannya yang besar, di sini juga ada kamar mandi dalamnya ya. Dan juga ada AC-nya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ambil rumah ini, segala macam hal-hal kecilnya kayak bel, AC, sanyo, water heater pun juga ada teman-teman. Jadi memang rumah ini ngasih kita hal-hal yang kecil yang nggak diperhatikan, tapi kalau dihitung-hitung juga lumayan gitu ya. Nah di sini mereka dari depan sampai belakang sampai atas mereka pakai kusen yang warna hitam teman-teman. Jadi nambahin kesan strongnya gitu ya. Semuanya kelihatan bold gitu dan tentu saja bisa dibuka teman-teman. Nah ya di luar ini void teman-teman ya, langsung ke atas dan outdoor. Jadi nggak ada tutupan apa-apa sehingga udaranya bisa masuk plong enak ke kamar ini gitu ya. Nah kita coba cek dulu kamar mandi dalamnya. Untuk kamar mandi dalam menurut Jerit ini cukup ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Mereka modelnya memanjang, tapi fasilitasnya lengkap ya. Ada showernya, ada water heaternya sudah include, ada wastafelnya dan juga ada kloset duduknya. Terus tinggi juga teman-teman. Ini tingginya pun juga sama kayak yang di depan, sekitar 3,2an. Ada jendelanya juga. Jadi kalau misalkan nanti ada air panas, uapnya bisa langsung keluar. Tapi tenang aja, di sini juga sudah ada exhaust-nya ya, jadi kebantu, ketolong banget. Oke, yuk kita coba cek di sebelah tadi outdoor ada apa ya. Oke, nah jadi sekarang masuk ke area outdoor ya. Bisa kita jadikan taman mini untuk kongko bisa, karena di sini langsung tembus teman-teman, nggak kehalang oleh kanopi atau kaca temper. Jadi benar-benar langsung udara bisa masuk langsung ke dalam rumah dan ke dalam kamar ini gitu ya. Di sini juga disediakan keran. Kalau misalkan ini dipakai untuk service area pun juga bisa teman-teman. Yuk kita coba ke depan. Nah memang di rumah ini teman-teman belum disediakan dapur ya. Jadi kita memang harus masang dapurnya sendiri, tapi tenang aja. Di sini sudah ada instalasi-instalasinya ya. Di sini juga sudah disediakan instalasi air. Jadi mungkin plannya, denahnya di sini adalah dapur. Bisa buat dapur basah atau kering jadi satu pun it's okay. Kalau teman-teman mau pindah ke depan pun dapurnya masih bisa. Oke. Nah, sebelum kita ke area yang lain, di bawah ini teman-teman ada spot yang menjorok ke tembok kanan ya, yaitu di bawah tangga. Jadi benar-benar dimanfaatkan bawah tangga ini selain untuk gudang di sebelah kanan, ini juga bisa dimanfaatkan untuk meja makan. Jadi sana dapur, sini meja makan, ruang tamu ya. Jadi tatanannya sudah oke. Kita dapat space yang lebih masuk di sebelahnya kamar. Nah di depan ini ada gudang mini teman-teman ya. Jadi cuman tinggal kita kasih pintu aja sudah jadi gudang mini ya. Contohnya ini. Nah sudah jadi gudang kan. Sudah ada lampunya juga. Jadi kalau nyari barang sudah sangat oke ya. Kita coba ke kamar mandinya yuk. Oke. Ini ada kamar mandi untuk tamu teman-teman ya. Jadi ada wastafel, kloset duduk, nggak ada showernya karena bukan untuk mandi. Dindingnya ini sudah abu-abu teman-teman, di keramik ya. Dan ada kayak keramik segi 6, motif segi 6 kayak gini. Jadi menurutku oke dan kekinian banget ya. Bisa kita lihat tadi dari depan mereka pakai border warna hitam, industrial, terus kustennya warna hitam juga sudah kekinian, apalagi mereka nambahin Scandinavian kayak gini. Jadi menurut Jedit untuk rumah yang harga 1 M-an, teman-teman bisa langsung dapetin rumah seciami ini. Yuk kita coba cek ke atas. Nah bisa kita lihat teman-teman di sebelah kanan Jedit ini ada semacam ya sekat partisi tadi ya, atau backdrop yang dibuat di TV tadi, yang bisa digunakan juga untuk
pegangan tangga ya, jadi sangat fungsional. Untuk lebar tangga sendiri teman-teman, ini juga lumayan gede ya. Untuk rumah yang lebar 5, tangga ini cukup besar gitu, bisa dilalui 2 orang. Dan mereka ada void tinggi teman-teman. Jadi dari tangga bawah ke atas ini sekitar 6-7 meteran ada. Jadi oke banget. Nah waktu kita menuju ke lantai 2, nah ini yang nggak biasa teman-teman. Ada semacam kayak infinity glass gitu ya. Jadi kalau selama ini kita naik tangga, terus di sebelah tangga ada rel dan kaca biasa. Ini full pakai kaca teman-teman ya. Jadi elegannya itu dapet banget gitu ya. Nah di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur plus 1 ya, dan ada 2 kamar mandi. Sebelum itu kita coba cek ke sana dulu deh. Yuk, let's go. Oke, ini adalah area belakang dari rumah ini teman-teman. Plus 1-nya adalah ruang tidur untuk ART ya, langsung nyambung ke sebelahnya yaitu kamar mandi itu ART. Klosetnya kloset jongkok, ada showernya juga, shower ya, dan juga ada kerannya. Jadi oke untuk ART. Terus di depan sini ini ada area servis, bisa teman-teman pakai untuk mesin cuci dan juga bisa untuk jemur baju ya. Di atas ini sudah dikasih spandek transparan gitu ya, dan anginnya tetap bisa masuk, ada semacam kayak kasa besi, dikasih kasa gitu teman-teman. Jadi meskipun ditutupin tapi tetap udaranya bisa masuk. Oke, nah di depan ini ada space kecil ya, bisa kita pakai untuk nyimpen barang, bisa untuk meja kerja bisa ya. Nah ini kebetulan sama ownernya sudah dikasih buffet teman-teman ya, sama kayak yang di backdrop TV tadi, ada semacam buffet-buffetan, warnanya sama, HPL-nya sama. Jadi mereka ngasih aksen-aksen kayak gini yang kita butuhkan nantinya gitu ya. Nah di depan ini area favoritku juga sih. Selain rumah ini pakai kusen hitam ya, mereka pakai kaca itu gede-gede kayak gini teman-teman. Jadi ini ukurannya sangat jarang gitu ya. Dan langsung keterimaan angin dari atas. Jadi benar-benar waktu masuk ke sini nggak cuma dari belakang sini aja yang tadi ketutupan sama kasa, tapi dari sini lega pol. Apalagi kalau kita buka dua-duanya, ini pasti anginnya masuk banyak gitu ya. Yuk kita coba cek ke sebelah sana ada apa ya. Oke, kita sekarang lagi menuju ke kamar yang kedua. Jadi kamar kedua ini teman-teman agak sedikit beda ya. Mereka di sini pakai warna hijau. Hijaunya itu hijau bukan army ya, kayak hijau terang gitu, menuju ke krem, menuju ke putih. Mungkin di kameranya teman-teman warnanya krem gitu ya. Tapi kalau kita lihat aslinya warnanya hijau teman-teman. Dan ini keren, sangat jarang ya. Dari tadi mereka pakai warna hitam, terus pintunya pintu kayu semua. Pintu model kayu, motif kayu. Nah di sini mereka masuk ke warna hijau, tapi tetap estetik ya kalau sekarang orang bilang ya. Ukurannya sekitar 3 meteran teman-teman, 3 kali 3an. Terus ini juga disediakan jendela, jadi tetap kedapatan udara dari atas semuanya. Dan sudah terpasang AC teman-teman ya. Jadi setiap kamar sudah dapat AC. Di kamar mandi ada water heaternya juga, jadi kelengkapannya ini oke banget. Yuk kita coba cek kamar mandi sebelah ada apa. Nah, kamar mandi ini teman-teman, ini dipakai untuk 2 kamar ya, yang sebelumnya kita lihat barusan, dan kamar yang di depan. Oke, fasilitasnya sama juga, ada wastafel, kloset duduk, ada water heater jangan lupa, dan juga ada shower. Nah ini ukurannya lebih besar daripada yang di kamar utama gitu ya, lebih lebar. Untuk speknya semuanya juga sama, mereka pakai dinding keramik abu-abu, pakai motif segi 6 juga, jadi kelihatannya kekinian banget dan modern banget. Nah di sebelah kiri ini, nah ini juga kedapatan ini teman-teman, buffet ya. Jadi benar-benar ada beberapa hal itu yang sebenarnya nggak perlu ada tapi diadain. Kayak macam buffet ini, backdrop TV, bel pintu, terus anti rayap. Jadi benar-benar diperhatikan teman-teman, dan semacam kayak kita dikasih bonus gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke kamar, di sebelah sini ada semacam service area lagi teman-teman ya. Jadi bisa untuk mesin cuci dan untuk jemur juga. Tapi kalau teman-teman di sini butuh banget kamar mandi dalam, bisa dipakai teman-teman ya. Soalnya sudah ada instalasi airnya. Jadi kalau misal wah pengen kamar utamanya ada di atas nih, nah teman-teman bisa pakai ini sebagai kamar mandi dalam. Tapi harus renov sedikit teman-teman ya. Nah ini atasnya juga sudah ada tempered glassnya dan tinggi. Jadi nambahinnya mungkin nambahin tembok sini, terus di sini bolongin jari pintu, nutup bata yang di sini juga. Tapi atasnya sudah cantik, ada kaca tempernya. Yuk kita coba cek kamar sebelah ada apa. Let's go.
Oke, ini adalah kamar terakhir teman-teman. Ukurannya kalau bisa kita bilang kedua terbaik ya dari yang bawah. Jadi yang bawah juara 1, ini juara 2. Ukurannya sekitar 4 meter kali 3 meteran. Dan sudah ada AC-nya juga, instalasi listriknya sudah oke juga. Terus mereka full di area sini pakai kaca ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari depan tadi ada border kotak. Nah, ini adalah kamar ini teman-teman. Mereka pakai kusen warna hitam juga dari bawah sampai atas, jadi keren. Ini bisa dibuka gini ya, kiri dan kanan. Jadi oke. Warnanya juga masih warna hijau teman-teman ya. Jadi sama untuk area atas ini keren banget. Yuk kita coba turun ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Rumah ini ukurannya 5x18, jadi totalnya 90 meter persegi. Bangunannya 130 meter persegi, ada 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Terus untuk suratnya sudah SHM IMB lengkap. Jadi kalau teman-teman mau KPR sangat welcome, nanti bakal jadi bantu sampai serah terima rumahnya. Terus di sini juga banyak free ya, banyak hal-hal kecil yang diperhatikan tadi, ada bel, ada lampu taman, bahkan ada lampu LED untuk jalan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pagi, subuh, atau kita malam, ada timer sendiri dan bakal nyala. Rumah ini hadap utara teman-teman, listriknya 2200 watt dan airnya sudah PDAM. Harganya cuma 1,5 M aja teman-teman bisa dapetin rumah cantik ini dan semodern ini. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman langsung kontak Didit, nomornya di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SB supaya teman-teman dapat info terbaru, terkini tentang properti yang murah dan bagus yang ada di Surabaya. Oke, jangan lupa juga untuk share ke semuanya, ke kerabat, ke teman, ke pacar, ke gebetan, suami, istri, bapak, ibu, semuanya supaya kita sama-sama sharing properti dan rumah yang murah yang ada di Surabaya. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.